Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Ima dengan NIM 9321312119. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang indahnya membangun mahligai rumah tangga. Simak baik-baik video penjelasan dari saya. Pengertian pernikahan. Secara bahasa, arti nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedang menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Pernikahan RI atau disingkat dengan UU PRI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan sama artinya dengan perkawinan. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 4 juz 3 yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk mendapatkan ketenangan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk membentengi akhlak sebagai mencontoh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan keturunan yang soleh, dan yang kelima yaitu menegakkan pernikahan sesuai anjuran agama Islam. Selanjutnya, hukum pernikahan menurut para ulama. Yang pertama, ada wajib. Kenapa dihukumi wajib? Karena bagi seorang mukallaf yang telah mampu zahir maupun batinnya dikhawatirkan melakukan zina, maka diwajibkan segera menikah. Yang kedua yaitu sunnah. Bagi seseorang mukallaf yang telah mampu zahir serta batinnya namun tidak dikhawatirkan melakukan zina. Yang ketiga, mubah. Seseorang mukallaf mampu zahir dan batinnya namun tidak memiliki keinginan atau syahwat. Yang keempat, haram. Pernikahan didasari rasa benci atau balas dendam atau ingin menyakiti, maka haram hukumnya untuk menikah. Dan yang terakhir, makruh. Pernikahan yang dikhawatirkan dapat menyakiti hati yang dari dinikahnya, maka hukumnya makruh. Mahram yang tidak boleh dinikahi. Siapa saja? Simak baik-baik. Yang pertama yaitu ada keturunan. Yang kedua yaitu ada satu susuan. Yang ketiga, mertua perempuan. Dan selanjutnya, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri. Yang selanjutnya yaitu bekas menantu perempuan dan bekas ibu tiri. Rukun dan syarat pernikahan menurut Imam Syafi'i. Yang pertama, calon laki-laki. Yang kedua, calon wanita. Yang ketiga, wali dari calon wanita. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sigat atau ijab qabul. Berikut ini deretan pernikahan yang tidak sah. Yang pertama, pernikahan mut'ah. Yang kedua, pernikahan sigat. Yang ketiga, pernikahan muhallil.
Yang keempat, pernikahan orang yang ihram. Yang kelima, pernikahan dalam masa idah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Dan yang terakhir, pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab menikahi mahram. Kewajiban suami terhadap istri atau kewajiban istri terhadap suami. Pernikahan melahirkan kewajiban atas masing-masing pihak, suami dan istri. Kewajiban tersebut meliputi yang pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan istri seperti hubungan seksual di antara mereka. Yang kedua, kewajiban suami terhadap istri seperti mahar dan nafkah. Yang terakhir, kewajiban istri terhadap suami seperti taat kepada suami. Mungkin hanya ini video pembelajaran dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.